Silakan hari ini yang presentasi kelompoknya Rizka ya, Dahlia dan Nahdia. Benar? Iya, Ibu, betul. Oke, silakan dimulai aja. Izin share screen ya, Bu. Iya. Bunda tutup dong. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman dan Ibu Haula yang kami Ya. hormati. Kami dari kelompok kelima ingin mempresentasikan tentang persamaan trigonometri. Oke, anggota kelompok kami, saya sendiri, sekarang Medini, ada Dahlia, serta Nadia Maulani Fansuri dengan NIM tertera. Oke, sebelum masuk ke persamaannya, ini ada sedikit review tentang sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Kan ada sin, cos, tan, terus beserta turunannya, yaitu kotangan, kosekan, dan sekan. Sebenarnya kita hanya perlu paham sampai di radian, di kuadran pertama aja. Nanti yang ke kuadran lainnya itu bisa ke sudut berelasikan di pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Oke, seperti ini. Lanjut ke persamaan sinus. Oke, persamaan sinus. Yang pertama ini ada grafik dari sinus ya. Jadi dari sini kenapa kita uh, perlu baru persamaan trigonometri. Jadi misalnya ada sin X sama dengan min satu gitu. Ya, atau sin X sama dengan nol deh. Nah kan kita tahu dari tabel sebelumnya itu nol, sin X sama dengan nol itu kan hasilnya yang hasilnya nol itu ada 0 derajat sama 180 derajat serta 360 derajat kan. Itu kalau secara eh, grafik gitu. Ini juga kelihatan kan yang hasilnya 0 itu ada 360 minus 180 0, terus 180 360 lagi. Jadi yang si graf yang hasilnya sin X sama dengan 0 itu bukan hanya 0 aja gitu. Nah, secara analitik itu dituliskan sebagai berikut. Jadi sin X sama dengan sin alfa dengan X-nya itu, ini kalau pakai derajat ya, alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang pertama. Lalu yang kedua itu 180 dikurang alfa dikali K, ditambah K dikali 360. Kenapa harus yang keduanya ini 180 kurang alfa? Karena apa namanya sin itu bernilai positif ketika kuadran satu dan kuadran 2 kan. Kuadran satunya itu yang ini sin alfa. Sin, sin alfa, alfanya ini di kuadran satu. Nah, kuadran 2-nya berarti kan 180 min alfa. Lalu kenapa di sini dikalikan dengan K dikali 360? Kenapa 360 derajat? Karena sin ini dia periodik ya, satu periodik itu ada 360 derajat kan dari 0 sampai 360 derajat gitu. Nah, begitu pula kalau dia pakai kuadran berarti pakai radian berarti alfa plus k dikali 2V, lalu yang ini V dikurang alfa kali k ditambah k dikali 2V dengan k-nya itu bilangan bulat. Oke. Selanjutnya ada contoh soal satu. Nah, ini contohnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 1/2 untuk
intervalnya minus 540 derajat sampai 720. Nah, kan di sini kita tahu kalau sin X yang hasilnya setengah itu sin 30, berarti alfanya 30 gitu. Nah, karena yang di kuadran 1 itu 30 kan, berarti kita masukin nih X-nya sama dengan 30 dikali ditambah K kali 360. Itu yang pertama. Nah, terus kita substitusi lagi K-nya karena bilangan bulat, berarti misalnya 0. Nah, K-nya disubstitusi hasil 30. Satu, berarti kan 30 ditambah 1 kali 360. Berarti 390. Berarti masih memenuhi syarat. Kalau kita coba K-nya 2, itu udah melampaui syarat kan, karena udah 750 nih. Tidak memenuhi. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba K-nya negatif, berarti masih bisa nggak? Bisa. Tuh minus 330. Berarti masih memenuhi. Kalau K-nya minus 2, tuh minus 690. Kan tidak memenuhi ya. Gitu. Lalu, yang untuk yang kedua kan tadi X sama dengan 180 minus alfa. Berarti 180 kurang 30, yaitu 150 ditambah K dikali 360. Ini sama kayak tadi, K-nya disubstitusi. Kalau 0 hasilnya 150. Kalau 1 hasilnya 510. K-nya sama dengan 2, dia 870, yaitu tidak memenuhi syarat kan. Lalu kalau minus 1, hasil X-nya min 210 memenuhi intervalnya. K-nya sama dengan min 2, dia tidak memenuhi karena minus 570. Nah, jadi nilai X yang memenuhi adalah minus 330 derajat, minus 210, 30 derajat, 150 derajat, 390 derajat, dan 510 derajat. Gitu. Itu adalah penyelesaian soal yang pertama. Oke. Next, ada soal yang kedua. Nah, yang kedua ini himpunan penyelesaian dari persamaan akar X akar 2 dikali sin 3X sama dengan 1 untuk dari interval 0 sampai 120. Nah, ini gimana kalau ada koefisiennya di depan sinnya, yaitu ada akar 2-nya. Berarti kita bagi kedua ruas dengan akar 2. Bisa ditulis jadinya sin 3X sama dengan 1 per akar 2. Nah, ini kita rasionalkan, maka jadinya 1/2 akar 2. Nah, kita tahu nilai sin berapa yang hasilnya akar 2/2, yaitu sin 45. Berarti alfanya 45. Nah, dari sini kan udah terbentuk ya sin X sama dengan sin alfa. Nggak apa-apa ini 3X kan. Kan soal 3X, ya udah berarti dapat persamaan yang pertama 3X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360. Nah, karena kita mau jadiin X sama dengan, maka kedua ruas kita bagi 3. Jadinya X sama dengan 15 derajat tambah K dikali 120 derajat. Ini sama langkahnya kayak yang tadi, berarti K-nya kita substitusi sama dengan 0. Kan berarti 15 tambah 0 kali 2, 120. Berarti 15 X-nya. Lalu kalau K-nya kita sama dengan 1, itu berarti 135. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti diperoleh X-nya sama dengan 225. Itu tidak memenuhi. Oke, lalu kemungkinan yang kedua, berarti 3X sama dengan 180 dikurang 45, karena alfanya 45 ditambah K dikali 360. Nah, 180 min 45 itu 135. Lalu kita bagi lagi kedua ruas dengan 3, maka jadinya X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 120. Nah, ini sama kayak tadi, K-nya sama dengan 0, berarti didapat X-nya 45. K-nya sama dengan 1, diperoleh X-nya 165. Nah, kalau K-nya sama dengan 2, itu X-nya 280. Jadi tidak memenuhi. Maka himpunan persamaan dari persamaan tersebut
Himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, dan 165 derajat. Maka jawabannya yang D. Oke, next. Ya, baik. Selanjutnya tentang persamaan kosinus. Boleh next. Ya, ini ada grafik fungsi Y sama dengan cos X. Ini diminta tentukan nilai X derajat sedemikian hingga cos X derajatnya itu sama dengan negatif 1/2. Nah, eh, ini dari grafik cos ini bisa dilihat dari yang 480. Ini 480 derajat X-nya. Lalu yang 120 derajat juga 240 derajat. Karena ini di kiri ya, jadi negatif 240 derajat. Dan ini negatif 600 derajat. Nah, ini bisa eh, dikelompokkan lagi. Jadi, kalau 480 derajat itu kan sama dengan 120 ditambah 1 dikali 360 derajat. Kalau 120 derajat itu sama dengan 120 ditambah 0 dikali 360 derajat. Lalu kalau ini X derajat yang negatif 240 derajat itu sama dengan 120 derajat ditambah negatif 1 dikali 360 derajat. Dan negatif 600 derajat bisa disamakan lagi menjadi 120 derajat ditambah negatif 2 dikali 360 derajat. Nah, dari keempat bentuk X derajat ini, itu bisa ditarik kesimpulan kalau X derajatnya ini sama dengan 120 derajat ditambah K. K-nya ini bisa negatif 1, negatif 2, 0, 1, dan seterusnya nanti. Dikali 360 derajat. Dan syarat K-nya itu bilangan bulat. Boleh, next. Ya, lalu ini masih sama grafiknya. Dan sedangkan ini diubah posisinya. Jadi sekarang yang negatif 480 derajatnya, yang negatif 480 derajatnya. Lalu 120 derajatnya juga negatif. Hapus dulu. Sebentar. Ini. 240-nya sama 600-nya yang positif. Nah, ini disamakan lagi. Kalau tadi kan udah 120 berarti yang eh, alfanya positif. Kalau yang sekarang yang negatif. Jadi disamakan menjadi kalau 480 derajat itu yang negatif berarti negatif 120 derajat ditambah negatif 1 dikali 360 derajat. Kalau ini negatif 120 derajat itu sama dengan negatif 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Kalau yang 240 derajat, ya karena ini ubah posisi tadi jadi positif, itu berarti negatif 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Dan ini 600-nya positif juga, berarti jadi negatif 120 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Nah, dari kesimpulan ini yang tadi sudah ditukar posisi, berarti X-nya, X derajat sama dengan negatif 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dengan K-nya tadi yang dari 0, -1, 1, 2 itu K-nya bilangan bulat. Oleh selanjutnya. Nah, dari persamaan kosinus yang tadi, kita bisa tarik kesimpulan di mana kalau nilai X derajatnya yang memenuhi cos X derajat sama dengan negatif 1 derajat, itu berarti cos X sama dengan cos 120 derajat. Nah, ini penyelesaiannya X derajatnya sama dengan alfanya itu 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau kalau tadi yang sudah diubah posisi, jadi X derajatnya sama dengan negatif alfa. Berarti dari negatif 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K-nya itu bilangan bulat. Ya, lalu ini ada
bentuk umum penyelesaian persamaan kosinusnya sama seperti tadi, namun ini dipisahkan berdasarkan kalau ini menggunakan satuan sudut derajat, kalau ini menggunakan satuan sudutnya radian. Jadi kalau yang sudutnya derajat itu cos X sama dengan cos alfa derajat, itu eh, penyelesaiannya yang tadi X derajat sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X derajatnya yang negatif. Negatif alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. K-nya masih sama, bilangan bulat. Dan ini kalau yang sudutnya radian berarti cos X sama dengan cos A. Penyelesaiannya berarti diubah jadi radian, jadi ini bukan derajat. Bukan 360, jadinya bentuk pi. 360 berarti itu kan 2 kali 3, oh salah, 2 kali 180. Itu berarti sama kayak 360, jadi ini 2 pi. Lalu ini atau X sama dengan alfanya negatif. Jadi negatif alfa ditambah K dikali 2 pi. K-nya juga masih sama bilangan bulat. Boleh, selanjutnya. Nah, ini ada contoh pertama. Jadi, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan berikut. Di mana cos 2X dikurang pi per 4 sama dengan 1 per 2 untuk X-nya mulai dari 0 sampai sama dengan 2 pi. Nah, ini penyelesaiannya itu kan tadi cos X sama dengan cos alfa. Nah, lalu ini kita lihat dulu kalau 1 per 2 itu kan hasil dari cos 60. Berarti 180 dibagi 3 atau pi per 3. Ininya tetap cos 2x min pi per 4. Oh, ini. Cos 2x min pi per 4 sama dengan cos pi per 3. Nah, penyelesaian yang pertama ini jadinya 2x min pi per 4. Lalu kan sama dengan cos pi per 3. Pi per 3 ditambah rumus yang pertama ini alfanya berarti pakai yang positif. Tambah K dikali 2pi. Nih, K dikali 2pi. Ini sama dengan 2X. Nah, kita pindah ruaskan ini pi per 4 supaya bisa digabung sama yang pi juga, yang pi per 3. Jadi pi per 3 ditambah pi per 4 tambah K dikali 2pi. Itu 2X sama dengan pi per 3 tambah pi per 4 itu kan 7pi per 12. Ditambah K dikali 2pi. Nah, ini kita samakan bisa dibagi 2 masing-masing. Ini 2X dibagi 2 itu X. Lalu 7X dibagi 12, berarti 12-nya dikali 2. Jadi 24. Lalu K dikali 2pi. 2-nya dibagi 2 juga. Jadi tinggal K dikali pi. Nah, ini kita cek dulu untuk yang K-nya sama dengan 0. Karena kalau misalnya pakai K sama dengan 1 dan seterusnya, misalnya ini K-nya sama dengan 1. Berarti jadinya ini negatif pi. Nanti ditambah 7pi per 24. Itu kan hasilnya eh, kurang dari ini, kurang dari 0. Gitu. Jadi tidak memenuhi. Makanya dipakai mulai dari K-nya itu sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, itu jadi 7pi per 24 dikali, oh ditambah 0 dikali pi. Jadinya tetap 7pi per 24. Ini masih masuk ke persamaan. Lalu, kalau K-nya 1, jadinya X-nya itu 7pi per 24 ditambah 1 dikali pi. Itu sama dengan 31 per 24. Ya, ini juga masuk ke persamaan. Boleh selanjutnya. Atau penyelesaian keduanya pakai yang tadi alfanya itu negatif. Eh, ini masih sama 2x min pi per 4 seperti yang di soal. Nah, ini min pi per 3. Padahal tadi cos-nya itu harusnya pi per 3 karena hasil dari cos 60. Tapi ini gunakan sifat yang kedua berarti pakainya negatif alfa jadi negatif pi per 3 ditambah k dikali 2pi. Lalu ini dipindah ruaskan lagi jadi positif. Berarti pi per 4 dikurang pi per 3. Ini masih sama
kali 2pi. Lalu hasilnya 2x sama dengan pi per 4 dikurang pi per 3 itu jadi negatif pi per 12. Ditambah k dikali 2pi. Ini sama juga kita bagi 2. Jadi 2pi 2x dibagi 2 itu x. Lalu negatif pi per 12 jadi negatif pi per 24 karena dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Jadi bisa tambah k dikali pi. Nah ini kita cek lagi. Kalau seperti tadi misalnya K-nya itu di sini nggak ada K-nya 0. Misalnya K-nya 0, kita taruh di sini berarti 0 dikali pi itu 0. Nah, di sini hasilnya sudah negatif, berarti tidak memenuhi. Kalau mulai dari 0, apalagi lebih kecil, misalnya negatif 1 atau negatif 2. Makanya ini dimulai dari K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1, itu kita masukkan lagi. Persamaan ini jadinya negatif pi per 24 ditambah K-nya 1 dikali pi. Jadi hasilnya itu sama dengan ini, 23pi per 24. Sekarang cek lagi untuk K-nya sama dengan 2. Ini min pi per 4 ditambah K-nya 2 berarti 2 dikali pi. Hasilnya 47 per pi. 47 per pi itu kan nggak sampai 2 ya hasilnya, 1 koma. Jadi ini masih memenuhi juga. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya dari yang tadi digabungkan yaitu 7pi per 24, lalu 23pi per 24, lalu 31pi per 24, dan 47pi per 24. Boleh next selanjutnya. Ini ada contoh yang kedua. Jadi kita diminta menentukan himpunan penyelesaian lagi dari persamaan berikut. Di mana persamaannya itu sekan 5x dikurang 45. 5x derajat dikurang 45 derajat itu sama dengan 2/3 akar 3. Untuk x-nya mulai dari sama dengan 0 derajat sampai sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita coba ubah dulu. Kalau sekan x derajat itu kan kita tahu dia sama dengan 1 per cos x derajat. Ini sama dengan 1 per cos x derajat. Jadinya, karena kita ingin ubah dia menjadi per sama seperti ini persamaannya, jadi 1 per cos, masukkan x derajatnya ini yang dari sekan ini. Jadi 1 per cos 5x derajat min 45 derajat. Ini sama dengan 2/3 akar 3. Lalu kalau ini supaya hilang pernya, jadi kan dibalik nanti. Jadi biar dia cos 5x derajat dikurang 45 derajat aja. Jadi nanti dibalik hasilnya ini 3/2 akar 3. Ini sama dengan cos 5x min 45 derajat. Karena ini masih akar 3 ya, masih harus dirasionalkan lagi. Jadinya disamakan perkaliannya. Ini 3/2 akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Ini hasilnya jadi 1/2 akar 3. Kalau sudah bentuk seperti ini, baru kita bisa simpulkan dia itu cos berapa. Jadinya cos 5x derajat dikurang 45 derajat itu 1/2 akar 3 karena sama dengan cos 30 derajat. Nah, ini untuk penyelesaian yang pertama, itu yang alfanya positif dulu. Berarti 5x dikurang 45 derajat sama dengan alfanya itu tadi 30. Pakai yang positif dulu, jadi 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Boleh next lagi. Nah, ini. Jadi 5x derajat ini tetap dan kita pindahkan ini untuk ditambahkan nanti jadi 30 derajat ditambah ini pindah ke kanan jadi positif 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu hasilnya 5x derajat sama dengan 30 derajat ditambah 45 derajat.
itu 75 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini sama-sama kelipatan 5, jadi bisa kita bagi 5x derajat dibagi 5 itu x derajat ditambah sama dengan 75 derajat dibagi 5 itu 15 derajat ditambah K dikali 360 derajatnya juga dibagi 5. Jadi 72 derajat. Nah, ini juga kita untuk ceknya yang K sama dengan 0, mulainya dari 0. Karena kalau mulainya dari -1 ke bawah, itu hasilnya tidak memenuhi. Karena ini misalnya -1 dikali 72 itu sudah negatifnya besar, negatif 72, ditambah 15 masih besar negatifnya. Jadi tidak memenuhi. Lalu kalau K-nya 0 kita uji, jadi 15 ini masukkan ke persamaan 15 derajat ditambah K-nya 0, 0 dikali 72 derajat. Itu sama dengan 15 derajat. Lalu ini memenuhi. Kalau K-nya 1, berarti X derajat sama dengan 15 derajat ditambah K-nya 1. Jadi 1 dikali 72 derajat. Itu 82 derajat. Ini juga masih memenuhi. Lalu K-nya sama dengan 2. Itu X derajatnya berarti 15 derajat ditambah K-nya 2, jadi 2 dikali 72 derajat. Itu sama dengan 159 derajat. Ini juga masih memenuhi. Boleh next selanjutnya. Nah, sekarang kita cek pakai samaan yang kedua. Penyelesaian yang kedua yaitu kalau alfanya itu negatif. Tadi kita sudah dapat kalau cos 5x derajat dikurang 45 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Karena nilainya ini 1/2 akar 3. Nah, ini berarti alfanya negatif, jadi -30 derajat. Itu -30 derajatnya tetap, dan ini 45-nya pindah ke kanan, jadi positif. Ini ditambah K dikali 360 derajat. Jadi hasilnya 5x derajat sama dengan 45 dikurang 30, jadinya 15 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Ini juga sama-sama kelipatan 5, jadi bisa kita bagi. Hasilnya X derajat sama dengan 3 derajat, karena 15 bagi 5, lalu 360-nya juga dibagi 5. Jadi tambah K dikali 72 derajat. Nah, ini kita uji lagi, seperti tadi, kalau masukkan K-nya itu -1 dan lebih kecil seterusnya, -2, -3, itu hasilnya akan negatifnya makin besar. Berarti dia tidak memenuhi. Sekarang kita cek untuk K-nya sama dengan 0. Ternyata dia hasilnya X derajat sama dengan 3 derajat dari sini, ditambah K-nya 0 dikali 72 derajat. Itu berarti 3 derajat. Ini memenuhi. Lalu K-nya 1. Berarti X derajat sama dengan 3 derajat ditambah K-nya 1 dikali 72 derajat. Jadinya 75 derajat. Ini memenuhi juga. Dan kalau K-nya 2, itu berarti X derajat sama dengan 3 derajat ditambah 2 dikali 72 derajat. Hasilnya 187. Ini memenuhi sampai K-nya sama dengan 2. Kalau K-nya sama dengan 3 itu sudah melebihi. Ini saja 3 dikali 72 itu sudah 216 ditambah 3. 219 jadinya sudah melewati. Jadi hasil akhirnya himpunan penyelesaiannya itu mulai dari 3 derajat, lalu 15 derajat. Ini tinggal kita gabungkan saja dari hasil penyelesaian kedua persamaan yang tadi. Yang apabila alfanya positif dan juga alfanya negatif. Lalu 75 derajat, 87 derajat, 147 derajat, dan 159 derajat. Boleh next. Oke, selanjutnya ini ada persamaan tangan. Jadi untuk persamaan tangan ini kalau dalam derajat tan X sama dengan tan alfa, untuk X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Dan untuk yang dalam bentuk radian, tan X sama dengan tan alfa dengan nilai X-nya ini
alfa ditambah K kali V dengan K-nya bilangan bulat. Nah, untuk rumus tangan ini agak berbeda dengan persamaan sin sama cos. Kalau di sin sama cos itu kan K-nya dikali 360 derajat. Nah, ini kalau di tan persamaan tangan K-nya cuma dikali 180 derajat. Karena kalau dilihat dari grafik tan ini, eh, dia kan periodenya dari 0 sampai V. Makanya di rumusnya tan alfa ini X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat atau K kali V. Boleh di next. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Untuk contoh yang pertama, selesaikan tan 2X sama dengan 1 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari V. Nah, kita cari dulu nilai tan yang sama dengan 1. Itu kan kalau di kuadran 1 ya karena dia positif, sini berarti nilai tan yang sama dengan 1 itu pi per 4 ya atau 45 derajat. Makanya di sini 2X sama dengan pi per 4 ditambah K kali V ini masukin ke rumus. Terus kedua ruasnya dibagi 2 jadinya X sama dengan pi per 8 ditambah K kali pi per 2. Nah, langsung masukin nilai K-nya untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan pi per 8. Untuk K sama dengan 1, oh ya, ini memenuhi pertama. Terus untuk K sama dengan 1, X-nya pi per 8 ditambah pi per 2 sama dengan 5 pi per 8. Ini juga memenuhi. Untuk K sama dengan 2, X-nya pi per 8 ditambah V itu 9 pi per 8. Ini tidak memenuhi. Karena dia melebihi V. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah pi per 8 dan 5 pi per 8. Oke, untuk yang nomor 2, selesaikan tan theta sama dengan min 1 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan theta kurang dari 360 derajat. Dan kita cari dulu nilai tan theta-nya ini tan yang hasilnya ini min 1. Min 1 berarti kalau tan yang nilainya negatif itu ada di kuadran 2 atau di kuadran 4. Berarti di sini nilai pi-nya itu sama dengan sini ya 180 kurangi 45 derajat sama dengan ditambah K kali 180 derajat. Jadi tetanya ini 180 derajat dikurangi 45 yaitu 135 derajat ditambah K kali 180 derajat. Terus kita langsung masukin nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, tetanya 135 derajat. Ini memenuhi. Dan untuk K sama dengan 1, tetanya 135 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 315 derajat. Ini juga memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya 135 derajat dan 315 derajat. Oke, boleh di next. Oke, mungkin itu saja materi dari kelompok 5. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilakan. Atau mungkin dari Ibu Ola ada yang ingin ditambahkan. Iya, oke, terima kasih kelompok 5 ya. Iya, Ibu. Sudah jelas ya, sudah cukup detail ya tadi penjelasannya. Dari contoh soalnya juga sudah jelas sekali tadi dijelaskan dan PPT-nya juga lengkap tadi saya perhatikan. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita langsung latihan soal aja ya. Oke, mungkin boleh lanjut ke contoh latihan soal. Ini untuk latihan soalnya, teman-teman yang mau jawab boleh raise hand atau boleh langsung jawab aja. Ya,
Boleh langsung dijawab di sini juga boleh langsung ya, bisa langsung satu, dua, tiga, ada enam. Coret-coret langsung aja ya di sini ya, share screen. Iya, iya, Ibu. Silakan teman-teman. Di kolom chat udah ada yang mau jawab. Nomor 3 Dwi, nomor 4 Teskia, nomor 6 Arianti, nomor 2 Latifa Mela, sama nomor 5 Retno. Berarti yang belum nomor 1. Teman-teman yang udah selesai ngejawab boleh langsung screen aja ya. Ya, sambil menunggu teman-teman. UTS-nya mungkin dari materi-materi yang sudah maju aja ya, yang soal-soalnya maksud saya soal-soalnya, termasuk perhatikan lagi yang ini ya, fungsi-fungsi trigono gitu ya, Eh, terkait dengan periode, amplitudo gitu ya, kemudian pergeserannya gitu ya. Di kelompok berapa tuh ya kemarin? Kalau nggak salah kelompok 2 ya, ya udah dibahas itu deh. Kalau nggak salah kelompok 2 atau kelompok 3 gitu. Sisanya mungkin ada soal-soal yang saya ambil dari teman-teman yang udah maju ya. Jadi dari presentasinya, latihan-latihan soal kalian. Oke, silakan. Tadi yang sudah raise hand atau yang di kolom chat, boleh. Silakan siapa duluan? Nomor satunya belum ada ya? Belum Ibu nomor 1. Ya nggak apa-apa, nomor 2 dulu. Atau siapa yang sudah ready aja? Latifa sudah ready? Atau masih Belum mengerjakan? Ibu, sebentar masih ditulis dulu Ibu. Dewi? Salah, Ibu, Dwi. saya mau maju Ibu. Yang nomor 6. Oh, Arianti dulu boleh. Sebelumnya Rizka tolong share screen-in ya.
Oke, tadi kan yang nomor 6 itu yang ditanyain nilai X yang memenuhi persamaan sin X ditambah cos X ditambah tan X ditambah cot X sama dengan 2 per sin X 2X. Nah, karena ini persamaannya panjang, jadi kita coba sederhanain dulu pakai identitas trigonometri. Ini bisa, oh nggak bisa diamanet ya. Ya udah, ini di ruas kanan, dia kan tadi bentuknya 2 per sin 2X. Nah, sin 2X ini bisa kita ubah bentuknya jadi 2 sin X cos X. Nah, karena penyebut dan pembilangnya ada duanya, jadi bisa kita coret kan. Jadi sisa 1 per sin X cos X. Nah, terus di ruas kiri, di tan X sama cot X ini bisa kita ubah bentuknya jadi sin X per cos X ditambah cos X per sin X. Nah, ini kalau kita jumlahkan nanti hasilnya dapat sin kuadrat X tambah cos kuadrat X per cos X sin X. Nah, kalau berdasarkan identitas trigonometri sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Berarti bisa kita ubah jadi 1 per cos X sin X. Nah, karena di ruas kanan sama ruas kiri sama-sama mengandung 1 per cos X sin X, jadi bisa kita coret atau nanti kita pindah ruas, kan hasilnya jadi 0 ya. Makanya hasilnya tuh nanti jadi sin X plus cos X sama dengan 0. Terus cosnya kita pindah ruasin lagi, jadinya nanti sin X sama dengan min cos X. Terus kedua ruas kita bagi sama cos X, nanti jadinya sin X per cos X sama dengan min cos X per cos X. Nah, min cos X per cos X itu kan sama aja min 1. Jadi tan X sama dengan min 1. Nah, terus sebelumnya kita ubah dulu nih yang ada di sebelah kanan yang tanda panah. Tan X itu kan tadi sama dengan min 1. Nah, min 1 bentuknya bisa kita ubah tuh si min satunya itu jadi tan min 45 derajat. Kenapa min 45 derajat? Karena kan kalau sudut negatif itu nanti tannya jadinya min tan 45. Nah, tan 45 itu 1. Jadinya kan sama ya, tetap min 1. Nah, terus kita ubah lagi bentuknya ke perbandingan trigonometri di kuadran yang kedua. Jadinya nanti tannya itu 180 derajat dikurang 45 derajat. Nah, itu sama aja kayak tan X sama dengan 135 derajat. Nah, berarti dapat nih tan X sama dengan 135 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya tadi di PPT rumusnya itu kan kalau ada tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya itu sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Berarti tinggal kita ganti aja alfanya sama 135 derajat. Nanti didapat X-nya sama dengan 135 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, ini karena nggak ada batas X-nya, jadi X ini berlaku untuk semua K bilangan bulat. Betul tidak, kelompok? Iya, betul, Alianti. Oke, Makasih. terima Arianti, kasih. saya mau tanya, ini kenapa dicoret yang Yang 1 bagian per mana, Bu? 1 Oh, per ini cos karena X? dipindah ruas Ibu nanti. Jadi kan 1 per sin X cos X dikurang 1 per cos X sin X. Jadinya 0. Iya benar, tapi kalau untuk pengerjaan seperti ini jangan dicoret ya, nanti khawatir Ah, eh, salah pengertian seperti kalau kita mengalihkan nah, dengan ya mengalihkan dengan sesuatu gitu kan, atau membagi dengan ah, sesuatu. iya Nah, Ibu. ini sebaiknya dipindah ruas aja dulu, dikurangi aja dulu. Ah, Ya, oke Bu. Terima kasih Ibu. nanti untuk pengerjaan lainnya teman-teman juga gitu ya. Kalau untuk di UTS atau UAS pertama. Terima kasih Bu. Baik, Ibu. Oke, lanjut. Mau coba nomor 4 kelompok. Oleh Skia, silakan. Ya, izin share screen ya, Ibu dan kelompok. Boleh. Oke, jadi soal itu kan tentukan penyelesaian dari cos 3X sama dengan min setengah akar 2 untuk X kurang dari sama dengan 3pi per 2 lebih dari sama dengan min pi per 2.
Nah, di sini kan kita tulis lagi cos 3X sama dengan min 1, min setengah akar 2. Nah, ini kan cosnya itu ada di kalau nggak kuadran 2, kuadran 3. Nah, di sini aku ambil di kuadran 2. Jadinya nanti alfanya itu 180 derajat min alfa. Nah, jadinya cos 3X sama dengan min cos pi 4. Nah, di sini karena kan dia dalam bentuk radian, jadi ditulisnya pi per 4. Nah, jadinya cos 3X sama dengan cos pi min pi per 4, cos 3X sama dengan cos 3 pi per 4. Nah, berarti nanti alfanya itu sama dengan 3 pi per 4. Nah, dari yang udah dipresentasiin sama kelompok, cos X sama dengan cos alfa itu penyelesaiannya X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat dengan K-nya bilangan bulat. Nah, berarti di sini untuk penyelesaian yang pertama, 3X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi, 3X sama dengan 3pi, nah ini alfanya disubstitusiin, 3pi per 4 ditambah K dikali 2pi. Nah, habis itu kan di sini ada 3, jadinya dibagi 3, X sama dengan pi ditambah K dikali 2pi per 3. Nah, selanjutnya disubstitusiin. Nah, di sini waktu dicoba K sama dengan min 2, itu hasilnya min 13pi per 12. Nah, di sini itu dia nggak ada di rentang interval yang ada di sini dari soalnya. Berarti dia tidak memenuhi. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan min 1, min 5pi per 12. Nah, dia memenuhi, ada di intervalnya. Lalu untuk K sama dengan 0, hasilnya pi per 4, dia juga memenuhi. Dan untuk K sama dengan 1, dia hasilnya 11 pi per 12. Dia memenuhi. Nah, untuk yang K sama dengan 2, hasilnya 19 pi per 12 sama dengan ini pecahan campuran jadi 7 per 12 pi. Nah, dia nggak memenuhi. Dia nggak ada di yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua, yang ini, jadinya 3X sama dengan min alfa ditambah K dikali 2pi, 3X sama dengan alfanya disubstitusiin, min 3pi per 4 ditambah K dikali 2pi, X sama dengan, ini dibagi 3 di kedua ruas, min pi per 4 ditambah K dikali 2pi per 3. Nah, untuk K sama dengan min 1, dia hasilnya min 11 pi per 12. Nah, ini dia nggak ada di interval. Nah, lalu untuk K sama dengan 0-nya, min pi per 4, dia ada di interval. Lalu untuk K sama dengan 1, 5 pi per 12, dia ada di interval. Lalu untuk K sama dengan 2, 13 pi per 12, dia juga ada di interval. Dan untuk K sama dengan 3, dia hasilnya 21 pi per 12. Nah, ini dia nggak ada di interval. Nah, sehingga daerah penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya, min 5 pi per 12, min pi per 4, pi per 4, 5 pi per 12, 11 pi per 12, dan 13 pi per 12. Jadi dia ada 6 totalnya. Apakah benar kelompok? Ya, sudah benar, Leski. Kasih. Coba Ya, terima jawab kasih nomor kelompok. 2 ya. Izin stop share. Oh, Oke, nomor lanjut. 3. Silahkan, Aku Dek. dulu Dwi. boleh nggak? Apa? Aku dulu boleh nggak? Oh ya, boleh. Oke, nomor 2 ya. Izin share. Oke, silakan Latifa. Jadi pertanyaannya, himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x ditambah 110 derajat ditambah sin 2x dikurang 10 derajat sama dengan setengah untuk x-nya itu di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Ini penyelesaiannya. Nah, bentuk dari sin 2x ditambah 110 ditambah sin 2x minus 10 ini kan bisa kita ubah nanti jadi seperti ini ya. Sin A ditambah sin B nanti jadi 2 sin 2x ditambah 10 derajat ini ditambahkan 2x dikurang 10 derajat. Ini A, ini B-nya gitu. Kemudian dibagi 2 dikali cos 2x ditambah 110. Oh, ini harusnya tandanya minus. Maaf, ini salah. Ini harusnya tandanya minus. Minus 2x dikurang 10. Jadi 2 sin, ini kan dijumlahkan, 2 ditambah 2 nanti 4x. Kemudian kan ini minus 10, 110 dikurang 10, 100 derajat.
per 2 dikali cos 2x. Ini karena ini minus tadi harusnya, jadi 2x dikurang 2x kan habis. Kemudian 110, ini minus ketemu minus nanti jadi plus. Jadinya 120 derajat dibagi 2 sama dengan setengah. Kemudian ini kita bagi 2, 4x-nya jadi 2x, 100-nya dibagi 2 jadi 50. Ini 120 dibagi 2 jadi 60. Kemudian nanti 2 sin 2x ditambah 50 derajat dikali setengah. Setengah ini dapat dari cos 60 derajat itu kan setengah. Kemudian ini sama dengan setengah. Ini 2-nya kita coret ya. Maka nanti menghasilkan yang di sebelah sisi kirinya itu sin 2x ditambah 50 derajat aja. Kemudian sebelah kanannya itu setengah ini kan sama dengan sin 30 derajat. Nah, supaya kita nanti bisa dapat 2x ditambah 50 derajat sama dengan 30 yang ini. Nah, sesuai dengan bentuk persamaan sin tadi, 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Ini 50-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadinya nanti minus 20. Maka didapat X-nya itu sama dengan minus 10 derajat ditambah K dikali 180 karena sama-sama dibagi 2 gitu untuk ruas yang sebelah sini. Kemudian kita masukin kalau K-nya itu 0, X-nya itu sama dengan minus 10. Kalau K-nya itu 1, kita masukin ke sini, X-nya dapat 170 derajat, K-nya 2, kita masukin ke sini dapat X-nya itu 350 derajat. Nah, karena rentang yang dimintakan 0 sampai 360 derajat, maka yang masuk ke rentangnya itu hanya 170 derajat dan 350 derajat. Kemudian, tadi ini kan untuk yang persamaan yang pertama. Terus kalau untuk yang kedua, 180 dikurang 30 derajat, bedanya hanya di sini. Nah, ini kita hitung 180 dikurangi 30 itu kan 150. 150 nanti dikurangi 50 dapat 100. Maka nanti 2x sama dengan 100 ditambah k dikali 360. Ini sama lagi kita bagi 2. Kemudian didapat x-nya sama dengan 50 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Kita masukkan lagi, kalau K-nya 0, kita dapat X-nya 50 derajat, K-nya 1, kita dapat X-nya 230 derajat, K-nya 2, kita dapat X-nya 410 derajat. Yang masuk rentang itu hanya 50 derajat dan 230 derajat. Maka dari itu, himpunan penyelesaiannya ada 4. Ada 50, ada 150 derajat, 170 derajat, 230 derajat, dan 350 derajat. Gitu. Apakah benar kelompok? Ya, benar Mela. Terima kasih. Aku mau yang nomor 3 kelompok. Boleh. Oke, nomor 3 itu soalnya penyelesaian dari cos 2x sama dengan setengah untuk interval dari x-nya min 90 sampai 90. Nah, di sini cos 2x sama dengan setengah. Nah, cos 2x itu kan ada di kuadran 1, berarti sama dengan dia setara dengan cos 60 derajat atau setengah. Nah, ini kita uji coba ke yang x kuadrat sama dengan alfa kuadrat ditambah k dikali 360. Nah, ini kan derajat dia pakai 360 bukan yang pakai radian yang pakai VV itu. Nah, kita masukin 2x sama dengan A-nya itu 60 derajat ditambah K-nya itu dikali sama 360. Nah, kita dapat X-nya itu sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180. Nah, ini kita uji K-nya min 1, K-nya 0, sama K-nya 1. Itu yang sesuai dengan interval di atas. Nah, kalau K-nya min 1, itu dapat X-nya itu min 150 derajat. Nah, ini enggak sesuai dengan interval. Interval itu kan min 90 sama 90, sampai 90. Terus K-nya sama dengan 0, itu dapat X-nya 30. Berarti dia memenuhi. Kalau K-nya sama dengan 1, itu dapat 210. Itu dia nggak memenuhi. Nah, ini pakai yang satu lagi. X kuadrat sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Nah, kita masukin lagi X-nya itu dapat min 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, untuk K-nya sama dengan min 1, itu dapat min 210. Itu nggak memenuhi dengan interval. Kalau misalkan K-nya sama dengan 0, dapat X-nya itu min 30, itu memenuhi. Terus kalau K-nya sama dengan 1, itu X-nya itu 150 derajat. Itu nggak memenuhi. Jadi,
yang memenuhi interval antara min 90 sampai 90 itu cuman yang K-nya sama dengan 0. Jadi 30 sama min 30. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada min 30 derajat sama 30 derajat. Apakah benar kelompok? Ya, sudah benar, Dwi. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadia dan kelompok. Untuk mau coba nomor 5, Iya, boleh. izin share screen ya. Jadi nomor 5 itu soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari tan setengah X sama dengan min 1 untuk X-nya itu kurang dari sama dengan 3pi per 2, lebih dari sama dengan min pi per 2. Nah, di sini kita cari dulu alfanya, tan setengah sama dengan min 1. Nah, min 1 itu kan sama aja dengan min tan pi per 4. Lalu kita mau cari nilai alfanya ini di kuadran ketiga, jadinya sama dengan tan pi min pi per 4. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi tan 4pi min pi per 4. Lalu dihasilkan nilai alfanya itu sama dengan tan 3pi per 4. Nah, untuk persamaan tadi kan X sama dengan alfa ditambah K dikali Pi. Di sini masih setengah X sama dengan 3pi per 4. Tadi alfanya sudah kita cari. Lalu ditambah dengan K dikali Pi. Ini sama-sama kita kalikan kedua ruasnya dengan 2 agar sebelah kirinya itu menjadi X. Hasilnya sama dengan X sama dengan 3pi per 2 ditambah K dikali 2pi. Lalu kita cari untuk K-nya itu sama dengan min 2, X-nya itu sama dengan min 5pi per 2. Nah, min 5pi per 2 itu tidak memenuhi di interval pada soal. Nah, untuk K-nya itu sama dengan min 1, kita cari X-nya itu sama dengan min pi per 2, ini memenuhi dalam interval. Selanjutnya untuk K-nya sama dengan 0, itu X-nya sama dengan 3pi per 2, memenuhi juga. Lalu untuk K-nya sama dengan 1, X-nya itu sama dengan 7pi per 2, dia nggak memenuhi interval. Sehingga himpunan penyelesaiannya cuma ada dua, yaitu min pi per 2 dan 3pi per 2. Apakah benar kelompok? Ya, benar. Baik, terima Benar, kasih Retno. kelompok. Makasih ya. Ya, sama-sama. Berarti yang belum terjawab soal nomor 1, apakah ada yang mau coba nomor 1? Nomor 1 belum ada ya? Ini siapa lagi yang mau sudah semua? Belum. Tinggal nomor 1 ya? Iya. Gimana nomor 1 belum ada? Kelompok aja deh. Dari kelompok aja langsung dibahas. Baik, Ibu. Silakan mau Rizka apa Dahlia? Atau Nahdia?
Iya, Ya, sedang coba di share screen dulu. jadi, nah, nih. Jadi kan dia soalnya sin X tambah Y per 6 sama dengan akar 3 dari sin X. Nah, ini biar lebih mudah, jadi kita ganti dulu radiannya ke derajat, berarti sama dengan sin X plus 30 derajat sama dengan akar 3 dari sin, dikali sin X. Nah, lalu ini pakai apa namanya jumlah sudut yang di pertemuan kemarin sin A tambah B, berarti kan jadinya sin sin X cos 30 tambah cos X sin 30 sama dengan akar 3 dikali sin X gitu kan. Terus kita tahu kalau sin cos 30 ini akar 3 per 2 sin 30 setengah. Jadinya sin X dikali akar 3 per 2 ditambah cos X dikali setengah sama dengan akar 3 kali sin X. Nah, terus habis itu ini karti ini si seperdua akar 3 sin X-nya pindah ruas ke kanan. Jadinya akar 3 sin X dikurang 1/2 akar 3 dikali sin X. Berarti kan 1 akar 3 dikurang setengah akar 3 kan. Jadinya setengah akar 3. Makanya di sini jadinya setengah akar 3 sin X. Lalu yang sebelah kiri setengah cos X. Terus karena sama-sama dikali, jadi setengahnya dicoret. Ya, sisa cos X sama dengan akar 3 sin X. Lalu kedua ruas kita bagi dengan cos X. Jadi cos X bagi cos X itu 1 sama dengan akar 3 dikali sin X per cos X. Nah, sin X per cos X itu tan X. Lalu akar 3-nya kita bagi ke kedua ruas kita bagi dengan akar 3. Jadi kan 1/akar 3 kita rasionalkan jadinya 1/3 akar 3 sama dengan tan X. Nah, berarti akar 3 akar 3/3 sama dengan tan X. Terus kita lihat aja. Ini disingkat sih Bu penjelasannya. Harusnya kayak tadi itu X-nya sama dengan yang K-nya berapa disubstitusi gitu. Berarti kan kita tahu kalau X-nya itu 30 ya. Tan 30 kan sepertiga akar 3 sama 7/6 V. Gitu. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jelas ya. Oke, terima kasih kelompok. Teman-teman gimana? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau gitu cukup ya. Terima kasih banyak kelompok 5. Silakan ditutup dulu. Yes, Oke. ya. Presentasi kami hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bu Ola atas tambahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jangan lupa kelompok 5 dan kelompok sebelum-sebelumnya yang belum mengirimkan revisi ya. Jadi ini kelompok 5 silahkan dimasukkan untuk latihan soalnya jawaban-jawabannya ya. Boleh Iya, baik. dimasukkannya sesuai misalnya tadi nomor 3 Dwi gitu ya. Nomor 2 Latifa itu boleh pakai jawaban temennya boleh ya. Iya, baik ini. Soal terus kemudian bawahnya jawaban temennya itu boleh pakai itu. Kemudian dimasukkan ke Google Drive itu filenya, tambahkan file revisi. Jadi ada dua, satu kelompok mengumpulkan dua. Yang sebelum presentasi dan juga yang setelah. Yang setelah itu ada namanya tambahkan revisi gitu. Itu aja sih dari saya. Insya Allah kita ketemu hari Senin ya. Untuk pertemuan 7 ya, kelompok terakhir di sebelum UTS. Oke, saya cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu.